Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan memberikan tentang sirah Rasul atau cerita, bisa juga. Yang bertema hari ini dengan Perang Uhud. Ya, terjadinya Perang Uhud itu di bulan Syawal. Itu waktunya mereka memang pada bulan Syawal itu ada terjadinya Perang Uhud. Sebabnya Allah menimpakan kekecewaan besar pada orang-orang Quraisy. Akibatnya pada perang Badar disertai tewasnya para pembesar mereka. Maka Abu Sufyan sebagai pemimpin mereka mulai melakukan provokasi untuk melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi setelah kekecewaan mereka kayak dari pembesar mereka yang ikut gugur dalam peperangan itu, mereka berinovasi atau bermusyawarah atau apa dengan pembesarnya, yaitu Abu Sufyan waktu itu, pemimpin lah bisa bilang Abu Sufyan, untuk melakukan provokasi kepada Rasul dan kaum muslimin, sehingga berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 tentara dari orang Quraisy dan para sekutu dan budak-budak dari mereka. Jadi dalam provokasi itu mereka bisa mengumpulkan banyak orang dari sekutunya, dari budak-budaknya, dari dari sekutu, dari kaumnya sendiri juga. Orang-orang Quraisy membawa serta wanita mereka agar tidak melarikan diri. Kemudian Abu Sufyan membawa mereka menuju Madinah, yaitu singgah di Gunung Uhud. Jadi orang-orang Quraisy ini membawa para wanita mereka itu ke dalam gua, ke Madinah, ke dalam gua Uhud. Jadi agar tidak mereka itu melarikan diri ke Madinah, melarikan diri. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat mengenai keberangkatan untuk menyambut mereka. Beliau berpendapat sebaiknya kaum muslimin menyambut pasukan musyrikin di luar kota. Karena jika memasuki kota Madinah, kaum muslimin akan memerangi mereka di mulut-mulut gang. Sementara wanita-wanita mereka berada di atas rumah. Pendapat beliau ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay, pentolan orang-orang munafik. Maka sejumlah sahabat utama yang diturut serta dalam perang Badar bersemangat untuk menyerahkan agar Rasulullah SAW menyambut mereka di luar kota. Maka terus-menerus mendesak beliau untuk itu. Beliau pun berdiri, lantas masuk rumah dan mengenakan baju besinya. Beliau keluar kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat ini ingin merencanakan untuk menyambut kedatangan para musyrikin, untuk menyambutnya di luar kota agar tidak terjadinya provok atau perkelahian atau apa. Dan beliau keluar kepada mereka. Pada saat itu para sahabat berkata, kita telah memaksa Rasulullah SAW untuk keluar. Mereka berkata, jika Anda ingin bertahan di Madinah, lakukanlah ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, tidak sepatutnya seorang Nabi jika telah mengenakan baju besinya untuk melepas kembali sampai Allah memberikan keputusan antara dirinya dan musuhnya. Jadi para sahabat itu merasa kalau mereka itu sudah memaksa Rasulnya sendiri, sampai Rasul pun berkata, jika Anda ingin bertahan di Madinah, lakukanlah Rasulullah. Nah, para Quraisy ngomong seperti itu. Nah, selalu beliau bersabda, sepatutnya Nabi jika tidak mengenakan baju besinya untuk melepaskan kembali sampai Allah memberikan keputusan antara dirinya dan musuhnya. Maka beliau berangkat bersama 1.000 orang sahabat. Beliau menyerahkan pemerintahan di Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi waktu kepergiannya Rasul
itu Rasul memberikan pemerintahannya itu kepada Ibnu Ummi Maktum. Dan Rasulullah SAW saat itu bermimpi bahwa pedang beliau patah, seekor sapi disembelih, dan serta tangan beliau masuk ke dalam baju besi yang kuat sekali. Nah, beliau menafsirkan pedang yang patah itu berarti seorang pria dari Ahlul Bait beliau akan terbunuh. Adapun sapi yang disembelih adalah sejumlah sahabat beliau yang akan terbunuh pula. Adapun baju besi adalah Madinah. Beliau pun Madinah. Nah, disebutkan dari mimpi yang beliau alami. Nah, beliau bisa menafsirkan bahwa apa yang akan terjadi di kedepannya. Beliau pun berangkat dan bersabda kepada para sahabatnya, "Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan bersabarlah pada situasi sulit ketika berperang melawan musuh. Camkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, lantas laksanakan." Jadi di perang Uhud ini terjadinya perang antara 3.000 orang melawan 100 ataupun 30 ribuan melawan 1.000 orang sahabat. Bisa membayangkan bahwa itu mungkin tidak seimbang melawan 1.000 orang melawan 3.000 maupun 3.000-an orang. Itu 2 kali lipatnya. Nah, bahkan di sini Rasul itu bersabda, "Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan bersabar pada situasi sulit karena berperang melawan musuh. Camkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, lantas laksanakan." Nah, ketika sampai Syi'at antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bersama sepertiga pasukan, ia berkata, "Ia tidak patuh padaku, justru mendengarkan orang lain ketika tidak tahu." Untuk apa kita mempertaruhkan jiwa kita di sini, wahai masyarakat Madinah? Maka ia pulang dikejar oleh Abdul bin Amru, ayah Jabir, yang terus mengajak mereka kembali bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Abdullah bin Amru mengatakan, "Berperanglah di jalan Allah atau pertahankan dirimu." Maka mereka menjawab, "Kalau kami tahu bahwa kalian akan berperang, tentulah kami tidak pulang." Maka Abdullah bin Amru meninggalkan mereka dan mencela mereka. Sejumlah kalangan Ansor meminta kepada Rasulullah agar minta bantuan sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi, tetapi beliau menolak. Beliau bersabda, "Siapakah yang akan sudi berperang bersama melawan mereka dalam waktu di dekat ini?" Jadi kaum Ansor ini meminta kepada Rasulullah untuk membantu sekutu Ansor ini, yaitu dari kalangan Yahudi. Tapi Rasulullah ini menolak karena memang beda itu. Jadi kan memang Yahudi. Jadi beliau bersabda, "Siapakah yang akan sudi berperang bersama kita melawan mereka dalam waktu dekat ini?" Jadi tiba-tiba waktu itu Ansor tiba-tiba minta kebutuhan yang mepet banget. Jadi memang Nabi kemungkinan besar nolak karena kepepatan atau kurang persiapan. Maka para sahabat berebut hendak membunuhnya. Namun Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian membunuhnya. Ia orang yang buta hatinya dan buta matanya." Jadi ketika sahabat itu merasa kayak marah, ingin membunuh dari kaum Ansor, tapi langsung diberhentikan oleh Rasulullah. "Janganlah kalian membunuhnya. Ia orang yang buta hatinya dan buta matanya." Beliau menembus jalan pintas hingga tiba di sebuah lembah di Uhud. Di pinggir lembah paling dekat, beliau membelakangi Uhud serta melarang pasukan untuk membunuh sampai beliau memerintah kepadanya. Akhirnya Sabtu beliau menyiagakan pasukan untuk berperang. Beliau berada di tengah 700 pasukan. Di antara mereka ada 50 pengendara kuda. Beliau mengangkat Abdullah bin Jubair sebagai komandan para pemanah.
Jumlah mereka 50 orang. Beliau memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan markas, pos atau pertahanan. Sekalipun telah melihat burung-burung berebut bangkai tentara yang tewas. Beliau memerintahkan mereka agar membidik anak panah kepada kaum muslimin, agar mereka tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Rasul mengenakan dua buah baju besi. Beliau menyerahkan bendera pasukan kepada Mus'hab bin Umair. Beliau menetapkan Zubair bin Awam sebagai komandan salah satu sayap pasukan. Sedangkan satu sayap lagi dipimpin oleh Muzir bin Amr. Beliau menginspeksi pasukan para pemuda, menolak sebagai yang beliau anggap masih terlalu kecil untuk berperang, seperti Ibnu Umar, Sammah bin Zaid, Zaid bin Arqam, Zaid bin Sabit, dan Arabah al-Aus, namun tetap menerima anak-anak yang beliau pandu maupun berperang. Quraisy juga menyiapkan pasukan, jumlah mereka 3.000, dan di mereka ada ratusan pasukan kuda. Di sayap kanan mereka memiliki Khalid bin Walid sebagai komandan, sedangkan di sayap kiri mereka memiliki Ikram bin Abu Jahal. Rasulullah menyerahkan pedangnya kepada Abu Junnah. Yang pertama kali muncul di antara orang musyrikin adalah Abu Amir Saifi, seorang fasik. Ia dikenal sebutan Ar-Rahib, pendeta. Ia adalah pemimpin suku Aus di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, ia sangat antipati dan menampakkan pemusuhan kepadanya. Ia pun pergi menghasut orang Quraisy supaya memerangi Rasul. Ia berjanji kepada orang Quraisy bahwa kaumnya apabila melihat pasti menantinya. Ketika ia berseru mengenalkan diri kepada mereka, orang-orang Aus menjawab, "Tidak, semoga Allah tidak memberikan nikmat kepadamu, wahai orang fasik." Ia pun berkata, "Kaumku sudah terkena pengaruh jahat sepeninggalanku." Abu Amir bertempur sangat gigih melawan kaum muslimin. Kaum kemudian melempari mereka dengan bebatuan. Pada hari itu, Abu Junnah, Tahullah, Hamzah, Ali Nadar bin Anas, dan Sa'ad bin Rabi mendapatkan ujian yang baik. Yang pada pagi hari kemenangan berada di pihak kaum muslim. Musuh-musuh Allah kalam berlari tanggung langgang sampai mereka mencapai tempat keberadaan wanita-wanita mereka. Melihat keadaan tersebut, para pemanah mengatakan, "Mari kita memburu rampasan perang." Para pemanah mengatakan, "Mari kita memburu rampasan perang, memburu rampasan perang." Komandan pasukan perang mengingatkan mereka kepada pesan Rasulullah, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Mereka pun mengosongkan pos pertahanan. Tak lama kemudian pasukan kaum musyrikin menyerang pos yang mendapati dalam keadaan kosong. Mereka pun datang dari pos tersebut. Sedangkan pasukan terakhir mereka berbalik lagi menghadapi kaum muslimin sehingga mengempuh posisi kaum muslimin. Allah pun memuliakan sebagai tentara muslim yang kesyahidan dengan kesyahidan. Jumlah mereka mencapai 70 orang. Para sahabat pun kocar-kacir. Orang musyrikin berhasil menyerang Rasulullah, melukai beliau dengan banyak luka dan mematahkan gigi seri beliau. Mus'hab bin Umair gugur di hadapan beliau, pun menyerahkan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Orang musyrik mendekati beliau untuk membunuhnya. Beliau dilindungi oleh 10 sahabat mereka sampai mereka gugur. Kemudian Tahullah bin Ubaidillah berjalan menghadapi mereka sampai berhasil mendesak mereka menjauh dari beliau. Sementara itu Abu Junnah melindungi tubuh Nabi dengan punggungnya, sedangkan anak panah pada meluncur mengenainya. Namun ia bergeming, tak bergeser sedikit pun. Pada hari itu mata Qatadah bin Nu'man terluka. Lantas ia membawanya kepada Rasulullah. Beliau pun mengembalikan matanya itu dengan tangannya sehingga pulih. Bahkan mata ini lebih baik daripada sebelahnya. Oke, ya mungkin hanya itu yang bisa ceritakan tentang sirah Rasulullah perang Uhud. Mungkin jika banyak salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.